Ya. Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri. Ya, itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, Saka? Ya, Saka paling suka. Malah Saka ya, malah pertanyaan Saka tuh emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka. Dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu? Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk sumpah pocong, Saka siap sumpah pocong? Saka siap. Ibu Titin tolong siapkan di masjid ritual sumpah pocongnya. Walaupun Ada sumpah baricis. Banicis. Ada. Terus? Jadi di Masjid Agung Citra Rasa itu, kalau menurut kepercayaan Kota Cirebon, kalau misalnya orang berbohong itu disumpah pakai baricis, pakai tongkat peninggalan yang dicairkan, dimasukkan ke dalam air yang ada di situ, air sumur di situ, kemudian bersumpah. Itu namanya sumpah baricis. Bahaya banget kalau sumpah baricis. Sumpah banicis itu sama dengan sumpah pocong ya? Iya, sama di Ya, Rudiana bersama pengacaranya untuk segera membuktikan keberanian dia. Dia menantang sumpah pocong atau sumpah banicis. Ya, siap di Kota Cirebon. Ya, siap semua ya? Siap. Kalau misalnya mereka nggak berani, ya itu Saka walaupun tidak ada dia pun siap Saka. Siap. Kamu yakin? Yakin. Dia berani menerima tantangan Rudiana? Ya, kalau Saka itu dari Saka pribadi, Saka berani. Berani. Oke, selamat ya Saka ya. Oke. Selamat sore teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Salah satu pengacara Saka Tatal, Farhat Abbas, menantang sumpah pocong Ibtu Rudiana. Sumpah pocong itu dilakukan untuk membuktikan kebenaran kata-kata Ibtu Rudiana. Penegasan Farhat Abbas itu untuk menanggapi pernyataan Ibtu Rudiana saat melakukan jumpa pers bersama waktu lalu. Dalam acara jumpa pers bersama Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan itu, Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana menyatakan diri siap sumpah pocong. Nah, ayah mendiang Muhammad Rizki alias Eki ini mengaku siap sumpah pocong untuk menepis tuduhan sejumlah pihak padanya terkait kasus pembunuhan Pina dan Eki tahun 2016 silam. Nah, Rudiana dituduh merekayasa kasus tersebut. Dia pun muncul ke publik setelah sekian lama bungkam dan membantah semua tuduhan itu. Belakangan Farhat Abbas tantang Ibtu Rudiana sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Menurut Farhat Abbas, materi sumpah pocong itu terkait Rudiana terlibat dalam pengarahan, penangkapan, rekayasa kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Sebelumnya Ibtu Rudiana menghadiri konferensi pers bersama Hotman Paris dan keluarga Pina di Keraton Kacirebonan Selasa lalu. Nah, pada acara jumpa pers tersebut, dia membantah keras sejumlah spekulasi dan kecurigaan seputar kasus kematian Pina dan Muhammad Rizki atau Eki di Cirebon pada 2016 silam. Salah satunya menyebutkan bahwa Eki masih hidup, bahwa Rudiana juga bahkan berani bersumpah pocong bahwa anaknya itu telah meninggal dalam peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam. Dan Rudiana juga mengaku siap jika seandainya makam putranya itu atau Eki kembali dibongkar untuk kepentingan penyidikan. Dan berikut adalah ada juga yang menanggapi sumpah pocongnya Pak Rudiana, yaitu Dealopa Yumara. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Malam Bang Deo, ini terkait kemunculan Ibtu Rudiana yang juga langsung membantah terkait kesaksian Dede. Mana akhirnya muncul nih Bang, yang dianggap mungkin dalangnya dari awal. Seperti apa Bang? Ya Pak, Ibtu Rudiana muncul tentunya kan punya kepentingan. Dia muncul nggak muncul, beliau muncul nggak muncul ini adalah hak beliau kan. Kemarin-kemarin kan nggak muncul, menjaga kemungkinan-kemungkinan. Nah sekarang beliau muncul tentunya punya kepentingan. Kita bisa meyakini kepentingan munculnya adalah untuk menyanggah
banyak hal yang menjadi rumor kemarin-kemarin itu, adalah inilah, adalah itulah. Jadi dia datang untuk menyanggah itu. Jadi ada sanggahan-sanggahan beliau yang benar, tapi mungkin juga ada sanggahan-sanggahan beliau yang tidak sesuai fakta pada waktu terdahulu. Misalnya pada waktu penyidikan terdahulu. Bisa jadi beliau sanggahan benar, bisa jadi juga enggak sesuai fakta. Tapi dia muncul punya kepentingan. Kepentingannya apa? Adalah untuk menjaga apa yang terjadi di masa lalu yang sudah diyakini dalam putusan pengadilan dahulu. Menjaga juga kepentingan beliau, hukumnya beliau dijaga oleh dia sendiri, supaya nanti jangan kemudian dia malah kena sasaran hukum, kena proses hukum. Jadi dia muncul untuk menyangga semuanya. Bagus saja dia muncul, lebih bagus dia muncul karena akan membuat terang persoalan di masa lalu. Tapi terkait dia ngebantah terkait kesaksian Dede gimana? Ya kalau kesaksian Dede kan dulunya kan A, kesaksian Rudiana juga A, kesaksian AF A, tiba-tiba si Dede ini kan berubah kesaksian menjadi B, menegasikan A tadi kan. Jadi karena kesaksiannya jadi negasi, tentunya ya khawatir Pak Ibtu Rudiana ini kalau ini nanti kesaksiannya si Dede ini dipakai untuk membenarkan Dede dan yang lainnya. Jadi ya harus dibantah oleh beliau. Yang bahaya kalau si Ibtu Rudiana tidak membantah, akan menyebabkan Ibtu Rudiana juga kena proses hukum. Karena kan berarti apa yang disampaikan Dede benar dan yang terjadi terdahulu adalah palsu. Ya tentunya bisa merembet ke Ibtu Rudiana, terkena proses hukum. Makanya beliau harus membantah. Tapi kemunculannya ini bisa dibilang tepat nggak sih Bang? Karena kan kemarin alasannya mungkin dia nggak muncul karena statusnya polisi aktif gitu, nggak bisa sembarangan untuk statement dan lain-lain gitu. Ini kemunculannya dia bisa dibilang tepat nggak sebagai momen yang seperti ini? Ya, kemunculan dia sesuai momennya. Kan beliau nggak muncul itu kemungkinan pertama karena nunggu putusan PK-nya nunggu putusan pra-peradilannya si Peggy. Ditungguin aja ini. Menang kalah. Ternyata ketika Peggy dimenangkan, nah ini beresiko mulai terhadap yang lainnya, termasuk Ibtu Rudiana. Apalagi sudah banyak macam-macam cerita, argumen yang keluar atau saksian baru yang keluar, sehingga ini tentunya untuk bisa membahayakan posisinya Ibtu Rudiana sendiri. Makanya dia muncul. Kenapa dia muncul? Untuk menjaga supaya dia jangan kejebur. Tapi kalau situasi misalnya kemarin si Peggy kalah aja dalam pra-peradilan, ini posisinya Ibtu Rudiana juga belum tentu akan muncul sekarang. Karena ini sudah, ya ngapain muncul kalau semuanya sudah aman kan begitu. Nah, biasanya orang akan muncul mempertahankan diri kalau situasinya tidak aman bagi yang bersangkutan. Ya. Tapi kata Abang kan selain adanya kepentingan, mungkin dia kemunculan dia itu ada hal yang lain gak sih Bang? Ya selain yang dia mempertahankan dirinya supaya nggak kena proses hukum atau mempertahankan posisi hukumnya, yang lain kita belum dapat. Yang lain mungkin dia membuyarkan gosip-gosip yang selama ini beredar. Ini Ibtu Rudiana nggak pernah muncul karena begini. Nah, dia akhirnya muncul untuk membuyarkan itu, untuk menghentikan gosip gitu. Kalau enggak kan gosip jalan terus. Gosip, rumor sama prasangka pada dia kan jalan terus. Kalau dia muncul kan, oh berarti dia mungkin ada benarnya, atau dia menetralisir pemikiran-pemikiran negatif tentang dia, makanya dia muncul. Tapi yang terbaru juga kan dia kemunculan ini berani sumpah pocong terkait adanya dugaan kalau Eki ini masih hidup. Nah itu Abang nilainya gimana tuh? Jadi ada masyarakat menduga bahwasanya Eki anaknya Ibtu Rudiana sebenarnya masih hidup, padahal sudah meninggal. Nah, terus akhirnya Ibtu Rudiana kemudian mengupayakan supaya ya sudah saya sumpah pocong aja deh. Ya kalau kita nggak tahu secara agama Islam sumpah pocong dia dianggap valid apa enggak ya. Tapi kalau dalam hukum nggak mengenal itu, hukum tidak mengenal sumpah pocong. Jadi kalau kita hanya berdasarkan proses hukum ya nggak usah kita sumpah pocong, nggak ada gunanya juga karena hukum nggak mengenal itu. Gitu. Jadi ya sudah, itu kan cuma tendensi aja dari Ibtu Rudiana untuk meyakinkan publik bahwasanya ini loh sumpah pocong pun saya berani. Tapi sebenarnya nggak perlu sumpah-sumpah seperti itu juga. Faktanya kan anaknya beliau Eki almarhum ini kan meninggal dunia. Waktu meninggal kan banyak saksi, ada visumnya, ada forensiknya, ada kemudian orang yang melayat,